Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat siang semuanya. Selamat Siang. siang. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun. Pada hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita. Alangkah baiknya pembelajaran kita kali ini dimulai dengan doa. Kepada Soleh, saya persilahkan untuk memimpin teman-temannya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan kepada Cinta. Baik, terima kasih Soleh. Sebelumnya saya izin mau mengabsen satu-satu dulu ya. Saya mulai dari Anissa. Halo Anissa. Oh, mungkin ada gangguan dengan mic-nya. Di sini saya bisa lihat ada Anissa. Terima kasih Anissa. Yang kedua, Delila. Hadir. Selanjutnya Novira. Hadir. Si. Hadir. Dan yang terakhir Soleh. Hadir. Baik, terima kasih semuanya. Sepertinya di sini jaringannya lancar kan? Bisa mendengar suara saya dan melihat saya dengan baik? Bisa. Baik, terima kasih. Di sini saya mau izin share screen bentar ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Terlihat dengan jelas kan? Iya. Terlihat. Baik. Nah, karena kita di dalam Zoom, saya ingin menyepakati beberapa hal dengan kalian. Di sini selama pembelajaran saya meminta kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya, dan juga ketika teman-teman telah selesai berbicara, mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya atau memute mikrofonnya. Setuju semua? Setuju. Baik, terima kasih semuanya. Sebelumnya saya ingin bertanya, teman-teman di sini udah pada membaca bahan ajar yang telah saya berikan, bukan? Sudah. Sudah. Terima kasih. Sudah. Terima kasih semua. Nah, dari yang kalian baca, apa sih yang bisa kalian dapat? Tentang konfigurasi elektron. Baik, terima kasih. Yang lain? Ada 4 aturan penting dalam konfigurasi elektron. Yang pertama asas Aufbau, aturan Hahn, larangan Pauli, dan juga aturan setengah penuh. Baik, terima kasih Osi. Yang lain apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Tentang sistem periodik unsur. Ya, benar. Terima kasih. Jadi, terima kasih telah membaca dan dapat mengambil sedikit kesimpulan dari bahan ajar kita. Ya, walaupun kita sangat terbatas, tidak bisa jumpa langsung, saya yakin kita bisa menuntaskan pembelajaran kita hari ini, dan juga walaupun kita berada di masa pandemi, saya yakin dari banyaknya hal negatif yang kita terima, kita masih bisa merasakan hal-hal positif dan hal-hal yang bermanfaat di kehidupan kita selama pandemi ini. Nah, selanjutnya saya ada gambar nih. Sebentar, apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah. Ini gambar apa ya? Buah-buahan. Buah-buahan. Iya, benar, buah, benar. Menurut kalian buah-buah yang di sini itu satu jenis atau enggak? Berbeda, ada banyak jenis. Ada beberapa jenis. Banyak jenisnya. Apakah buah-buah tersebut mempunyai rasa yang sama? Tidak semua buah. Tidak. Menurut kalian pernah melihat sistem periodik unsur kan? Apakah memiliki kesamaan? Ya. Ya, ada persamaan. Apa sih persamaannya? Terjadi penggolongan unsur. Penggolongan jenis atau unsur. Terima kasih telah menjawab. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Adapun kompetensi dasar yang ingin ditampilkan itu adalah menganalisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik unsur dan sifat-sifat unsur, menyajikan analisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik unsur dan sifat-sifat periodik unsur. Nah, di sini juga ada indikator pencapaian dan tujuan belajar, di mana di sini diharapkan setelah pembelajaran kalian bisa menjelaskan secara benar pengertian konfigurasi elektron,
dengan benar juga dapat menuliskan konfigurasi elektron dan diagram orbital, lalu menentukan elektron valensi suatu unsur dari konfigurasi elektronnya, juga dapat menghubungkan jenis orbital yang ditempati elektron terakhir dengan letak unsur dalam blok S, P, D, dan F dalam sistem periode unsur, menentukan letak unsur dalam SPU berdasarkan konfigurasi elektronnya. Selanjutnya menganalisa perbedaan dan perkembangan penggolongan unsur dalam sistem periode unsur. Yang selanjutnya itu ada merumuskan unsur-unsur yang tergolong dalam blok S, P, D, dan F. Juga yang terakhir itu merumuskan hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam SPU. Baiklah, kita mulai dari yang pertama ya. Konfigurasi elektron. Nih, sebelumnya saya izin kembali untuk menampilkan sebuah video. Apakah teman-teman bisa melihat? Sudah melihat? Sudah. Udah. Baik, Udah. kita mulai ya. Di sini saya harapkan teman-teman bisa menangkap apa maksud dari videonya dan menyebutkan menyebutkan sedikit makna dari videonya. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman sudah melihat video tersebut kan? Teman-teman ada nggak yang mau disampaikan setelah menonton video tersebut? Saya ingin menyampaikan penjelasan saya terhadap video tadi, bahwa yang saya tangkap dari video tadi bahwa konfigurasi elektron terdiri dari 3, adanya yang pertama Aufbau, yang kedua aturan Hahn, yang ketiga aturan Pauli, bahwa dari aturan Aufbau konfigurasi elektron itu dari energi terendah ke energi tertinggi. Aturan Hahn, elektron diisi terlebih dahulu pada orbital yang sama lalu dilanjutkan secara paralel, dan juga dan yang terakhir itu adalah asas Pauli, bahwa di dalam asas Pauli tidak boleh terdapat 2 elektron yang sama dalam suatu atom ataupun orbital. Baik, terima kasih Osiana. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menyampaikan lagi? Saya. Ya, silakan Navira. Jadi dari video yang saya tangkap tadi, konfigurasi elektron itu bisa dimulai dari tingkat energi atau kulit yang paling rendah, kemudian ke tingkat energi yang paling tinggi. Baik, terima kasih Novira. Nah, sekarang saya izin share screen PPT kembali. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit, karena setelah ini saya ingin teman-teman untuk mengerjakan LKPD, di mana di LKPD tersebut kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bilangan kuantum, karena di video tadi tidak terdapat, supaya ini memudahkan teman-teman untuk mengerjakan LKPD-nya. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama ada kuantum utama dengan N sama dengan 3 menyatakan kulit pertama M dan seterusnya. Yang kedua itu ada bilangan kuantum azimut, yaitu menyatakan bentuk orbital tempat elektron berada pada subkulit S. Jika 1, dia menyatakan subkulit P, dan jika nilai L sama dengan 2 menyatakan Nah, yang ketiga itu ada bilangan kuantum magnetik atau M. Ini menyatakan letak elektron pada suatu orbital. Nilai bilangan kuantum M itu dia dari min. Ini menyatakan arah perputaran elektron. Nilai bilangan kuantum S ini adalah min setengah dan positif setengah. Menyatakan arah putaran secara jarum jam dan digambarkan dengan tanda panah ke atas jika dia itu positif setengah. Baik, di sini saya sudah memberikan LKPD sebelumnya kepada kalian di grup. Saya berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya, kemudian kalian akan mempresentasikan LKPD tersebut melalui PPT. Dimulai dari sekarang. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Navira. Nanti itu LKPD-nya apa dikirim ke grup aja atau kami yang share screen? Soalnya takutnya kayak Roselva tadi. Ya, kirim ke saya aja. Nanti saya yang nampilkan, kalian yang menjelaskan hasil LKPD-nya. Terima kasih. Terima kasih Navira. Saya ingin bertanya, Ya, silakan Roselva. pembagian dalam menjawab LKPD-nya bagaimana ya? Apakah dijawab semua? Maaf sebelumnya. Ya, maaf sebelumnya. Untuk pembagiannya ini kita mengerjakan LKPD-nya itu secara berkelompok. Kelompoknya itu dari Anissa dan Novira. Kemudian ada Osi dan Soleh, kemudian juga Roselva dan Delila. Untuk pembagian materinya,
LKPD-nya itu yang tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum itu untuk Anissa dan Novira. Soal OSI itu tentang sistem periodik unsur dan sifat energi ionisasi. Untuk Delila dan Rosalva itu tentang afinitas jari-jari dan keelektronegatifan dari sistem periodik unsur. Baik, terima kasih. Terima kasih Rosalva. Bisa dimulai mengerjakan ya teman-teman. Bagi teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, bisa melalui WA Group yang telah kita buat. Baik, karena saya lihat ketiga grup sudah mengirimkan PPT-nya ke grup, ada baiknya langsung kita mulai saja ya diskusinya. Baik, kita mulai dari grup 1 yaitu Novira dan Anissa. Sebentar, saya share screen ya. Baik, dipersilahkan kepada Anissa dan Novira untuk menyampaikan presentasinya.
Baiklah, jadi ini adalah hasil diskusi saya dan Anissa terkait diagram orbital elektron. Nah, yang pertama itu ada unsur C dengan nomor atom 6 dengan konfigurasi He2S2 2p2. Nah, untuk diagram orbital seperti yang telah dijelaskan oleh Cinta tadi bahwa S itu mempunyai satu orbital, kemudian mempunyai 3 orbital. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa 2S2 S itu memiliki 2 elektron, kemudian kita isi elektronnya dengan spin mengarah ke atas terlebih dahulu, lalu satu elektron lagi dengan spin mengarah ke bawah. Nah, untuk yang 2p2 kita isi di sini memiliki 2 muatan elektronnya, kemudian kita isi dengan spin ke arah ke atas dulu, kemudian diisi lagi dengan spin ke arah ke atas berikutnya. Untuk soal selanjutnya, dan begitu juga dengan atom Sc21 dengan elektron valensi 4 S2 3D1. Untuk orbital pada kulit S di sini terdapat 2 elektron, kemudian untuk orbital pada kulit D terdapat 1 elektron. Untuk atom P15 dengan elektron valensi 3s2 3p3. Untuk kulit S di sini memiliki 2 elektron yang mengisi 1 orbital, kemudian untuk kulit P memiliki 3 orbital dan terisi penuh oleh 3 elektron. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baiklah, untuk selanjutnya adalah unsur Nm, yaitu elektron valensinya adalah 4s2 dan 3d3 dan 3d5. Untuk orbital S memiliki 2 elektron dan terisi penuh. Pada orbital D memiliki 5 elektron yang masing-masing mengisi orbital D. Selanjutnya yaitu unsur Pb82, elektron valensinya adalah 6s2, 4s14, 5d10 dan 6p2. Yang pertama yaitu ada S, yaitu ada 2 elektron dan terisi dengan penuh. Yang selanjutnya adalah ada S, yaitu terisi penuh juga sebanyak 14 elektron. Kemudian ada kulit D, yaitu sebanyak 10 elektron dan terisi penuh. Dan yang terakhir adalah pada kulit E, mohon maaf, seperti ada kesalahan, sebanyak 2 elektron, yaitu pada kotak pertama dan juga kotak kedua. Selanjutnya, berdasarkan pelatihan yang telah kami lakukan dan diskusi yang telah kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan, yaitu dalam penulisan konfigurasi elektron menurut aturan Han adalah elektron mengisi kulit dengan jumlah orbital yang lebih dari 1 akan tersebar pada orbital yang mempunyai kesamaan energi dengan arah perputaran spin yang sama. Sekian hasil diskusi kami kembalikan kepada Cinta. Baik, terima kasih buat Anissa dan Novira. Sebelumnya kita apresiasi dulu penampilan dari Anissa dan Novira. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang penampilan Anissa dan Novira? Menurut saya penampilan kelompok 1, kelompok Novira dan Anissa sudah bagus. Baik, oke. Buat Anissa dan Novira, terima kasih atas presentasinya. Dan yang kalian kerjakan ini benar karena di sini ingin menyampaikan tentang kaidahan, juga selain menyampaikan tentang kaidahan yang mengisi aturan setengah penuh itu atau menyebar dulu mengisi elektronnya, di sini juga ada sedikit tentang asas Aufbau, di mana di sini kita lihat dia diisinya itu dari tingkatan energi terendah dulu atau kulit terendah dulu, yang itu dari S baru ke P baru ke selanjutnya. Oke, karena yang lain sudah merasa sependapat dengan Anissa dan Novira, kita lanjut ya ke kelompok kedua. Sebentar, saya. Baik, untuk Oceana dan Soleh dipersilahkan untuk menjelaskan. Baik, Cinta, terima kasih. Sebelumnya saya dan Soleh akan membahas tentang sistem periodic conser dan juga energi ionisasi, di mana saya dan Soleh berbagi tugas di sistem periodic conser dan Soleh akan menjelaskan tentang energi ionisasi. Jadi di sini pada LKP untuk bagaimana cara menentukan letak periodik golongan suatu unsur dalam sistem periodik tanpa melihat tabel sistem periodik. Di sini ada 10 senyawa di mana ada natrium Na, ada Si dan ada Sc, Cu dan As, di mana konfigurasi elektron dari 11 itu 281, di mana jumlah kulitnya ada 3 dan elektron valensinya 1, periodenya 3 dan juga terdapat pada golongan 1A, dan di mana 14 Si konfigurasi elektronnya 284, jumlah kulitnya ada 3, jumlah elektron valensinya ada 4 di periode 3 dan terdapat pada golongan 4A. Selanjutnya ada 21 Sc di mana konfigurasi elektronnya adalah 2883, jumlah kulitnya adalah 4, jumlah elektron valensinya adalah 3, terdapat pada periode 4 dan golongan 3B. Dan dilanjut dengan 29 Cu di mana konfigurasi elektronnya 28817, jumlah kulitnya terdapat ada 4, jumlah elektron valensinya ialah 7, terdapat pada periode 4 dan golongan 1B. Selanjutnya adalah 33 As di mana konfigurasi elektronnya adalah 2818 5, jumlah kulitnya terdapat 4, jumlah elektron valensinya 5, terdapat pada periode 4 dan golongan 5A. Selanjutnya adalah unsur 37 RB, konfigurasi elektron 281881, jumlah kulitnya adalah 5, jumlah elektron valensinya adalah 1, periodenya 5, golongannya adalah 1A. Yang kedua 17 Cl di mana konfigurasi elektronnya adalah 287, jumlah kulitnya terdapat 3, jumlah elektron valensinya 7, diterdapat pada periode 3 dan golongan 7A.
Selanjutnya adalah 20 CA, di mana konfigurasi elektronnya adalah 2882, jumlah kulitnya ada 4, jumlah elektron valensinya ada 2, periodenya terdapat pada periode 4 dan golongan 2A. Selanjutnya adalah 36 kripton, di mana kripton ini adalah terdapat pada golongan das mulia, di mana konfigurasi elektronnya 28888, di mana konfigurasi elektron das mulia adalah kita tahu bahwa das mulia adalah yang stabil, jumlah kulitnya ada 4, jumlah elektron valensinya 8, periodenya 4 dan terdapat pada golongan 8A. Unsur yang terakhir ialah 55 cesium, konfigurasi elektronnya adalah 28181881, jumlah kulitnya ada 6, jumlah elektron valensinya 1, terdapat pada periode 6 dan golongan 1A. Selanjutnya tentang energi ionisasi yang dijelaskan oleh Soleh. Baik, yang dapat dari soal yang ada di LKPD yang diberikan oleh Cinta itu, saya mendapatkan kesimpulan bahwa hubungan nomor atom, jari-jari atom, dan konfigurasi elektron adalah semakin besar jari-jari atom, maka semakin kecil energi ionisasi suatu elektron untuk terlepas. Dapat dilihat pada grafik di atas, jika jari-jari atom besar, maka afinitas elektron kecil adalah terpenuhi. Seperti itu. Mungkin kami punya kekurangan sedikit karena tidak menampilkan grafiknya, tapi karena mungkin semuanya sudah punya LKPD, jadi tidak kami tampilkan untuk menghemat waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih buat Soleh dan Osi. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Menurut saya, Osi dan presentasi yang diberikan oleh Osi dan Soleh sudah jelas dan tepat, sehingga saya merasa presentasi tersebut sangat bagus. Baik, terima kasih Roselva atas tanggapannya. Di sini mungkin saya ingin memberikan sedikit, di sini tertulis hubungan nomor atom, jari-jari atom, dan konfigurasi elektron adalah jari-jari atom semakin besar, maka semakin kecil energi ionisasinya. Juga sebenarnya ada hubungannya nih dengan nomor atom dan jari-jari atom, di mana semakin besar nomor atomnya, semakin besar juga jari-jari atomnya, seperti itu. Sebenarnya yang ditampilkan orang Osi dan Sol itu sudah sangat baik, cuman kekurangannya lupa menuliskan tentang hal itu. Mungkin sudah sudah terpikirkan, cuman lupa karena keterbatasan waktu. Terima kasih ya Soleh dan Osi. Oke, kita lanjutkan dengan kelompok selanjutnya, yaitu grup 3. Sebentar saya screen ya. Baik, dipersilakan kepada Roselva dan Delila. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin menjelaskan nomor 1. Boleh dipresentasikan, Cinta, nomor 1-nya? Oke, jadi dari soal ini yang ditanyakan adalah simpulkan sifat afinitas elektron dari SPU yang ada di bawah ini. Jawaban kami adalah, selanjutnya. Jawaban kami, jika dengan nomor atom dihubungkan ke jari-jari atom dan konfigurasi elektron, semakin besar jari-jari atom, maka semakin kecil energi afinitas. Pada grafik tersebut, teori ini sudah terpenuhi. Yang selanjutnya adalah nomor 2. Oh, sebentar, ada kesalahan. Maaf. Ya, dipersilakan pada teman-teman. Sama seperti nomor 1 yang diberikan pada nomor 2 adalah grafik, sehingga yang ditanya adalah paragraf dari hasil analisis grafik. Kemudian jawaban kami adalah, pada grafik di atas, teori jari-jari atom semakin besar, maka afinitas elektron semakin kecil, sehingga pada grafik tersebut teori ini juga sudah terpenuhi. Nomor 3 akan dijelaskan oleh Delila. Baik, nomor 3 itu tentang keelektronegatifan suatu unsur pada sistem periodik. Ke bawah. Maaf Cinta, apa bisa ke slide selanjutnya? Dari grafik yang sudah dari SPU yang sudah ditampilkan, kami mengambil kesimpulan elektronegatifan dengan golongan tiap unsur ialah berbeda, dan pada golongan besar maka tingkat elektronegatif suatu unsur semakin besar. Keelektronegatifan merupakan kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron sehingga memiliki kecenderungan untuk bermuatan negatif atau partial negatif. Nilai elektronegatif dari suatu atom ditetapkan oleh berbagai skala dengan rumusan tertentu, dan skala yang sering digunakan ialah skala Pauling yang menyatakan nilai keelektronegatifan F adalah 4 sebagai keelektronegatifan tertinggi dan 0,7 untuk CS sebagai keelektronegatifan terendah. Dan hubungan keelektronegatifan dengan jari-jari atom itu, jika jari-jari atom berkurang, maka keelektronegatifan suatu unsur itu bertambah. Demikian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih buat Delila dan Roselva. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi atau memberikan tambahan jawaban kepada Delila dan Roselva? Mungkin saya mau menanggapi. Ya, dipersilakan Soleh. Terima kasih atas penyampaian dari kelompok Roselva dan Delila. Menurut saya PPT-nya sangat bagus karena dipisah mana soal mana jawaban. Udah itu ada sedikit aksen-aksen kayu dia buat estetik seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih buat tanggapannya Soleh. Terima kasih juga buat kelompok yang nampil. Baiklah, kita akan lanjutkan diskusi kita ke selanjutnya, yaitu saya izin share screen kembali. Teman-teman tadi sudah membahas sedikit tentang sifat-sifat sistem periode unsur. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kembali tentang perkembangan sistem periode unsur yang belum ada kita bahas dari tadi. Nah, sama seperti teori atom, sistem periode unsur ini juga mengalami perkembangan. Pertama itu dimulai dari Anthony Lavoisier, di mana lagi oleh Theodore Bernard, itu selanjutnya itu dilanjutkan lagi oleh
John Newlands. Nah, kemudian perkembangan ini dilanjutkan lagi sama Lothar Meyer, dilanjutkan lagi kepada oleh Mendeleev, dan pada akhirnya dilanjutkan dengan pada akhirnya kita mendapatkan sistem periodik yang kita gunakan sekarang ini, atau sistem periodik modern yang letak unsur juga di letak unsur dalam sistem periodik unsur, di mana ada golongan utama atau golongan A. Letak unsur pada golongan utama bisa ditentukan menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit maupun subkulit. Jika konfigurasi elektron berada pada subkulit S atau P, maka unsur tersebut berada pada golongan A. Golongan ditunjukkan oleh jumlah elektron valensinya, sedangkan periode ditunjukkan oleh jumlah kulit. Selanjutnya ada golongan transisi atau golongan D. Unsur-unsur pada golongan transisi ini memiliki elektron valensi yang berakhiran di blok D. Berikut ada gambar. Jadi blok S itu golongan 1A dan 2A, blok B ada golongan 3A sampai 7A, blok D itu ada golongan 1B sampai 7B, blok F itu ada golongan 3B, golongan tanida dan aktinida. Ini sifat-sifat yang adapun sifat lain dari sistem periodik unsur yaitu sifat logam dan non-logam. Sifat logam berkaitan dengan keelektropositifan, yaitu kecenderungan atom untuk melepas elektron dan membentuk ion bermuatan positif tergantung dengan energi ionisasinya. Semakin besar energi ionisasinya, semakin cepat melepas elektron, maka semakin berkurang sifat logamnya. Selanjutnya ada kereaktifan. Kereaktifan ini bergantung pada kecenderungan melepas atau menarik elektron. Unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 1A, sedangkan non-logam paling reaktif adalah 7A. Golongan gas mulia tidak reaktif. Di sini saya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir. Kepada teman-teman, siapa yang bisa menjawab mengapa unsur gas mulia tidak reaktif? Saya mau mencoba. Ya, Delila dipersilahkan. Menurut saya mengapa unsur gas mulia itu tidak reaktif karena di alam dia sudah stabil. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi yang lain? Baik, karena dia sudah stabil karena semua kulitnya sudah terisi penuh, jadi dia tidak membutuhkan elektron lain atau tidak butuh lagi untuk bereaksi dengan unsur lain untuk mencapai kestabilan, seperti itu. Jadi demikian untuk diskusi kita hari ini. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah yang dirasakan setelah pembelajaran ini, apakah ada yang bisa mengungkapkan apa yang dirasakan setelah pembelajaran ini? Senang. Baik, terima kasih soalnya karena senang. Yang lain apakah ada yang ingin menanggapi? Menurut saya pembelajaran ini sangat menyenangkan, semua berjalan dengan bagus, baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang bisa merefleksikan atau menyampaikan refleksinya tentang pembelajaran hari ini? Saya ingin menyampaikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Ya, dipersilahkan kepada Anissa. Menurut saya, melalui pembelajaran hari ini yang telah kita lakukan, saya menjadi tahu bahwa suatu unsur memiliki sifat-sifat tertentu itu dipengaruhi oleh banyak aspek, seperti konfigurasi elektronnya, diagram orbital dari konfigurasi elektronnya, kemudian bentuk orbitalnya, yang mana hal ini juga digunakan untuk menggolongkan suatu unsur ke dalam sistem periodik unsur seperti yang kita tahu sekarang. Dan juga dari sistem periodik unsur itu kita menjadi lebih tahu dan menjadi lebih mudah untuk tahu sifat-sifat unsur, karena dalam sistem periodik unsur semua unsur itu ditempatkan bersama dengan unsur-unsur ditempatkan bersama dengan unsur lain yang memiliki karakteristik dan juga sifat yang hampir sama. Saya rasa itu refleksi saya terhadap pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Anissa. Untuk teman-teman, setelah pembelajaran ini kita ada evaluasi. Evaluasi itu terdapat di bahan ajar yang telah saya bagikan. Dan dikumpulkan kembali LKPD presentasinya tadi. Baik, untuk sekian pembelajaran kita hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman.